perkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama Ibu Safira Nur Habibah. Bisa dipanggil Bu Safira. Siapa? Bu Safira. Bagus. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Ya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ya. Nama yang Ibu panggil silakan bilang hadir ya. Jadi Eka Bella Safara hadir. Firman Indah Sakira hadir. Nabila Dwi Fahmi hadir. Ayu Srihati Nurdia hadir. Johanna Putri Emilia hadir. Baik, semuanya hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan SBG terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Kita ikuti yang ada di video ini ya. Satu, dua, tiga. Mari teman-teman kita Dan manusia apa saja orang-orang dan baru memburu darah bisa berenang karena manusia selanjutnya bagi apa saja kecil dan besar kecil dan mengalir dari lingkaran menuju berenang besar dan mengalir dari lingkaran teman-teman kita jaga berenang tubuh kita bagaimana caranya atur makan berolahraga atur makan berolahraga. Silakan kembali ya. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, kita menonton video terlebih dahulu ya. Tentang apa sih peredaran darah pada manusia itu? Silakan dipahami. Pembahasan kita pada bab sebelumnya itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan manusia
belakang menjelang mulut dan dada akan sebelah kiri. Kamu tahu nggak bisa jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepala tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, diri kiri, dan diri kanan. Betul nggak? Betul, Pipo. Sebagai alat memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa peti turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan jaringan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan jadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Setelah kita menonton video, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang organ-organ sistem peredaran darah, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, pada sistem peredaran darah kecil, darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan kalau sistem peredaran darah besar, yaitu peredaran darah besar, darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan ada serambi kiri. Serambi kiri ini atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dan paru-paru dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Kemudian ada bilik kanan, di mana bilik kanan itu atau vertikal kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Kemudian ada bilik kiri, yaitu di mana bilik kiri atau vertikal kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ada 3, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Ibu mempunyai soal ya. Yang pertama yaitu organ utama yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah apa? Jantung. Nah, benar Mbak Velma, 100. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD atau kegiatan. Silakan kalian kerjakan secara kelompok ya. Ya. Kelompoknya berapa? 2 atau 3? 2 dan 3. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ya. Yang kedua ya, mulai kerjakan sama kelompok.
ini faktornya. Kalian bisa gimana nih yang dapat merusak sistem peredaran darah Indonesia? Sama-sama. Ada yang kesulitan? Di sini ada yang kesulitan nggak? Menjaga. Bagus. Tapi enak. Oke. Berikan pilihan baik atau perlu. Bisa. Ibu, ya Kak. Ya. Saya juga sudah Ibu. Makasih ya. Sudah ya. Oke. Bentar ya Ibu, ini terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Baik, setelah Ibu lihat jawaban dari kalian, berarti kalian sudah memahami nih tentang peredaran darah pada manusia. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan kegiatan yang Ibu kasih. Sekarang Ibu mau setiap kelompok maju ke depan. Ayo dari kelompok sehat bugar. Siapa ya sehat bugar? Silakan maju ya. Baik teman-teman, kita akan menjelaskan pekerjaan kita. Yang pertama di sini kan ada identifikasi faktor yang dapat merusak sistem peredaran darah. Ini ada beberapa macam. Kita memilih yang merokok, termasuk buruk karena dapat merusak tubuh. Yang kedua, identifikasi faktor yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah. Kita memilih minum air putih, termasuk baik karena dapat menjaga kesehatan. Selanjutnya ada penilaian baik dan diperbaiki. Sini ada berbagai macam. Yang pertama, makan sayur setiap hari itu termasuk baik, alasannya karena tubuh menjadi sehat. Yang kedua, bermain gadget sepanjang hari itu perlu diperbaiki karena membuat mata sakit. Yang ketiga, olahraga 3 kali seminggu itu baik, alasannya karena menjaga kesehatan. Yang keempat, tidur larut malam perlu diperbaiki karena membuat bangun kesiangan. Terus di sini kita membuat slogan. Ingat, hidup sehat akan membuat jantung kita kuat di masa depan. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya kelompok jingga. Silakan maju kelompok jingga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan di tadi. Yang pertama yaitu ada identifikasi faktor yang dapat merusak sistem peredaran darah dan identifikasi faktor yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah. Yang pertama ada sering makan gorengan. Itu termasuk perilaku yang buruk, alasannya karena dapat membuat hipertensi. Selanjutnya yaitu ada identifikasi faktor yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah, yaitu ada merokok, termasuk perbaikan yang termasuk buruk karena meningkatkan resiko hipertensi. Selanjutnya ada tidur yang cukup. Itu termasuk perbuatan yang baik karena dapat mengurangi resiko hipertensi. Selanjutnya yakni berikan alasan berdasarkan kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, ada makan sayur setiap hari. Penilaiannya yaitu baik, alasannya agar tubuh mendapatkan nutrisi. Yang kedua ada bermain gadget sepanjang hari, yaitu kebiasaan yang perlu diperbaiki. Alasannya agar tidak memiliki
kebiasaan buruk. Selanjutnya ada olahraga 3 kali seminggu. Penilaiannya baik